Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Adalah amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Bapak sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab dari Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Adab Al-Mufrad. Allahumma subhanaka la ilaha illa anta allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bab tentang apa kemarin tuh ya? Perselisihannya. Oh ya. At-tafriqah bainal ahdas. Bab tentang kemarin perselisihan ya. Sekarang masih bab itu cuman penjelasan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Makhladu ibnu Malik. Qala haddatsana Abdurrahman ibnu Maghra. Qala haddatsana Al-Fadl ibnu Mubashir an Salim ibnu Abdullah an abihi kana Umar yaqulu li banihi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berbicara kepada anak-anaknya, "Idza asbahtum fatabaddadu." Jika kalian di pagi hari fatabaddadu, maka bertebaranlah, berpencarlah, cari kesibukan masing-masing. Beraktivitaslah maksudnya. Jangan cinokul, jangan cindeten, jangan diam di rumah. Apapun kondisinya, karena orang Islam itu hakikatnya tidak ada yang nganggur. Orang Islam tidak boleh ada yang nganggur. Setiap detik, setiap waktu orang beriman itu berharga. Setiap waktu, detik, menit, orang beriman itu berharga. Karena Allah telah mengamanatkan waktu itu detik per detik, dan kita harus mempertanggungjawabkan setiap waktu yang berlalu dalam hidup kita. Jadi orang Islam itu tidak ada istilah nganggur, tidak ada istilah pengangguran. Kalau nganggur betul-betul nggak ada kegiatan, khatamkan Quran kalau bisa. Nganggur, benar-benar nganggur, nggak ada apa-apa, khatamkan Quran, hantam Quran. Barangkali besok sudah sibuk, sekarang dihantam Quran sekuat kita bisa. Jadi pada hakikatnya orang beriman itu tidak ada yang nganggur dan tidak boleh nganggur, karena setiap detik yang dia tidak melakukan apa-apa ada perhitungannya insya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setidaknya dia ada dalam koridor zikir kepada Allah, entah zikir dengan ucapan, entah zikir hatinya, entah zikir amalan. Zikir amalan itu mungkin dengan bekerja, dengan taklim, dengan ibadah yang lain yang sifatnya amal. Dulu kita pernah membahas zikir itu ada 3, zikir lisan, zikir hati, zikir amal. Zikir hati itu di dalam hati, tidak dengan berucap. Zikir lisan dengan berucap, berkumat kamit, menyebut nama Allah. Ada zikir amal. Zikir amal ini bentuknya amalan. Bisa taklim, bisa memberi nasihat, bisa mengajar anak-anak, bisa mendidik atau mengajarkan satu ilmu kepada istri, kepada anak, atau lain sebagainya. Bahkan bekerja di kantor, itu zikir amal namanya. Kalau kita ke kantor dengan niat bismillah, itu zikir amal. Kita berwira swasta atau kita mungkin karyawan atau pegawai ataupun sektor swasta lain sebagainya, kalau kita niatkan dengan bismillah, itu namanya zikir amal. Jadi sekali lagi jangan dipisah-pisahkan, zikir itu hanya lisan saja. Ada zikir hati, ada zikir lisan, ada zikir amal. Yang kita sedang duduk di sini itu zikir amal. Zikir dengan taklim, zikrul amal. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berpesan kepada sahabatnya, "Idza asbahtum, jika kalian ada di pagi hari, fatabaddadu, berpencarlah, bertebaranlah di muka bumi, fatabaddadu,
cari kesibukan masing-masing. La tajtami'u wa la tajtami'u fi darin wahidatin. Jangan ngumpul terus, jangan bercokol terus di salah satu rumah saja. Fa inni akhafu alaikum an taqata'u. Dengan begitu kalian akan saling berpencar, akan saling putus silaturahimnya. Nah, ini anjuran kalau ngumpul itu di bergantian gitu. Jangan terlalu sering ngumpul di salah satu rumah, karena itu akan menimbulkan perasaan yang tidak enak bagi yang lain. Ya tahu ngegengna di dinya gini, nah gitu. Ngumpulna di dinya. Nah itu maka kita harus menjaga itu supaya tidak tuqati au taqata saling retak silaturahimnya. Au yakuna bainakum syarran, atau bisa jadi ada prasangka buruk di salah satu di antara kalian. Jadi ngumpul ngagunduk segala macam itu sebaiknya disebar atau bergantian. Jangan terlalu ngumpul di salah satu, karena apa? Karena itu khawatir akan menimbulkan tadi prasangka tidak baik ataupun ada silaturahim yang nantinya itu tidak baik. Itu kata siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berwasiat kepada anak-anaknya. Jadi ini ada dalam riwayat Bukhari. Tafarrada bihil Bukhari. Bukhari meriwayatkan secara tunggal dari Umar bin Khattab, artinya tidak ada perawi lain kecuali beliau. Maka Albani mendhaifkan hadis ini atau mendhaifkan riwayat ini dalam kitabnya Dhaiful Adab Al-Mufrad. Kemudian hadis yang ke-416. Anna Ibnu Umar ra'a ra'iyan wa ghanaman fi makanin qabih. Ra'a makanan amsala minhu faqala lahu wayhak ya ra'i. Hawilha fa inni sami'tu Rasulullah yaqul. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu ra'in mas'ulun wa kullu mas'ulun an kullu ra'in mas'ul wa kullu mas'ulun ra'iyatihi. Ibnu Umar pernah melihat seorang penggembala ngangon dombana di tanah nu jukutna garing. Sementara di belah ditu aya jukut nu hejo. Marah Ibnu Umar dan mengatakan ke si penggembala, "Waihak." Waihak teh naonnya? Mun bahasa urang nama kehead maneh. Ini dalil bahwa mengumpat itu, kalau umpatan itu lumrah di masyarakat tidak apa-apa. Rasul juga sering mengatakan waihak dan lain sebagainya. Jadi para ulama menyimpulkan dari beberapa riwayat seperti ini, kita ini mengumpat dalam bahasa dialek yang memang di situ lumrah itu tidak mengapa. Ya, misalkan ada orang bedegong ya, susah diatur, kita bilang masih bedegong itu. Kehead ya gitu. Itu umpatan-umpatan yang dianggap lumrah di masyarakat itu tidak mengapa kita mengucapkannya. Kadang sahabat juga ada la'aban lahu wala umman lahu, artinya apa? Sing teu boga bapa, sing teu boga indung maneh. Itu umpatan, bukan doa. Itu umpatan. Maksudnya maneh sing teu boga indung, teu boga bapa. Itu bukan doa tapi umpatan. La'aban lah. Semoga kamu tidak punya ayah. La umman lah, semoga kamu tidak punya ibu. Ungkapan seperti itu sekali lagi jangan dimaknai doa. Itu umpatan dialek yang mungkin maknanya tidak sepenuhnya itu adalah sebuah kebencian, tapi karena kesal saja. Kehen mana, wailun lak, cilaka mana, itu biasa. Ada wailun laka, ada waihak. Ada lagi qatalakallah, semoga Allah membinasakanmu. Kalau ada orang di dalam agama dia berbuat macam-macam, itu Rasul ngumpatnya serius, qatalakallah, semoga Allah membinasakannya. Itu terjadi ketika ada sahabat ngasih fatwa yang salah kepada sahabatnya. Jadi jangan macam-macam bab agama itu. Suatu hari Rasul pulang kembali dari penaklukan Bani Mustalik, istirahat di jalan, menginap mondok di jalan, bikin tenda.
Yang namanya orang kan beda-beda. Ada lagi yang syahwatnya tinggi, ada yang biasa. Ada yang junub malam itu. Pagi hari mau sholat subuh. Nanya dia sama temennya, bro, saya junub tadi. Kumanya subuh. Oh mandi mana? Kamu harus mandi, nggak ada cara lain lah. Kan harus mandi junub. Mandi itu orang, padahal lagi dingin. Dan ada luka-luka bekas perang. Maut pak. Mandi maut. Kabar itu sampai ke Rasul sebagai komandan. Apa kata Rasul? Qatalahullah. Semoga Allah membinasakan orang yang ngasih fatwa itu. Itu bukan doa, itu umpatan. Karena Rasul tidak mungkin mendoakan sahabatnya kecelakaan. Itu umpatan dan bukan doa. Mun bahasa orang nama, tak balang gobil mata. Mun bahasa orang nama gitu. Cilaka kieu mah teh merepot model lagi mah cilaka ieu. Nah setelah itu di ujung hadis Rasul mengatakan apa? Fa inna syifa'al ayyi su'al. Obat atau penawar dari kebodohan itu adalah bertanya. Ya. Kalau kita merasa tidak tahu, merasa bodoh, merasa tidak paham, obatnya adalah bertanya. Fa inna syifa'al ayyi su'al. Tentunya bertanyanya kepada yang tahu, bertanya kepada yang alim, yang faqih. Mestinya sahabat tadi bertanyanya kepada yang fakih, bukan kepada temennya yang sorak itu kene. Maksudnya sama dengan dia level ilmunya. Mestinya bertanya kepada sahabat yang dalam ilmu senior. Kemudian Rasul juga mengumpat yang menjawab itu, kenapa dia berani sekali berfatwa, dia tidak tahu. Apa kata Rasul di akhir hadis? Yakfihi tayammum. Cukup bertayamum saja. Kita junub, suasana dingin mencekam, apalagi tidak ada air, susah. Tayamum saja. Tayamum itu toharoh yang paling efektif dan efisien, mengganti mandi wajib, mengganti wudhu. Itu hebatnya tayamum. Dan gerakan tayamum tidak usah guling-guling di tanah. Walaupun itu pengganti mandi wajib, cukup apa? Darbatun lil wajhi wa darbatun lirusgain aw lil yadain. Nah, yakfi. Kalau banyak tanahnya bolehlah begini. Yakfi, tidak usah sini-sini. Wudu eta mah. Cukup rosgain itu ini, pergelangan. Sekali lagi kata Rasul, yakfihi tayamum, padahal mah cukup tayamum dia teh. Tidak perlu mandi nyari air dingin kemudian setelah itu meninggal. Madarat kan, nyawa taruhannya. Suasana dingin, gurun kan. Kemudian ada luka bekas perang. Kemudian dia harus mandi, beratnya luar biasa. Cukup baginya tayamum. Sekali lagi, tayamum itu efektif menggantikan mandi besar, mandi wajib, dan menggantikan wudhu. Bagaimana kalau sudah tayamum ketemu air? Nah ulama silang pendapat, tapi saya lebih memilih kalau sudah sholat mah sudah. Walaupun ketemu air lagi, kan sudah fardunya sudah dilaksanakan dengan toharo yang ditentukan juga oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Fatayammamu sha'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Carilah tanah yang bersih, kemudian fatayammamu, tayamumlah, usapkan ke wajahmu dan tanganmu. Itu kata Quran, cukup begitu. Nanti kalau ketemu air tidak usah diulang lagi, sudah beres urusannya. Tapi kadang ada yang was-was, kan waktunya masih ada Ustaz, airnya juga ketemu. Iya nggak apa-apa, kan sudah dilaksanakan syariatnya. Boleh kalau hanya cuci mukanya. Cuci muka ya, cuci muka mah bebas itu. Mau 10 kali juga silakan. Artinya yang kita tidak inginkan itu was-wasnya itu. Sudah sholat jamaah qashar di Sapar, masih aja ragu. Aduh saya kayaknya kalau jamaah qashar itu nggak sering sholat tuh, sholat deui. Nah itu orang yang dalam dirinya itu dihantui oleh was-was terus. Sudah tayamum, merasa nggak sah, sholat deui, pada pendak cai. Nah was-was itu yang kita tidak inginkan. Kalau hanya sekedar nanti ingin sedekah sholat silahkan. Wah ayah cai ya sholat ah. Nah, ini apa namanya ada air, silakan mau sedekah sholat silakan. Dan sedekah sholat hukumnya sunnah, tidak berkaitan dengan sah tidaknya sholat yang sebelumnya dilaksanakan. Nah jadi kalau sudah tayamum kemudian sudah sholat udah fardunya sudah dilaksanakan.
Kalau nanti ada takdir berkata lain ketemu air lain cerita. Udah itu buat sholat berikutnya. Begitu. Juga tadi sholat jamak qashar, ada yang masih ragu, sudah jamak qashar sholat lagi lohor. Itu buat apa? Sholat asar lagi. Buat apa? Kan sudah jamak qashar. Nah, itu kadang was-was seperti itu tuh menghinggap kita itu secara tidak terasa. Akhirnya banyak melakukan ibadah bukan karena niat sedekah sholat, tapi karena berbasis sakwa sangka, artinya was-was. Saya dulu punya murid di Marot, sholat asar terus-terusan nggak berhenti sampai sholat maghrib. Kita tahunya karena di kelas dia nggak ada. Loh, si Anu kemana? Pas dicari-cari lagi sholat di masjid, di asar sampai ke maghrib. Kita panggil habis maghrib ke bahasa orang maka BP lah. Kamu kenapa nggak masuk kelas? Dijelaskan saya sholat asar. Sholat asar jam berapa? Singkat cerita saya sholat asar dari jam 3 sampai jam 6. Loh kenapa? Merasa bacaan Fatihah saya itu tidak sah. Merasa belum fasih. Jadi terus sampai 2 jam itu masih-masihkan bacaan. Bismillah sampai ke maghrib. Akhirnya kita bilang itu kamu was-was kayak gitu. Jadi ajarkan sama guru saya begini pesantren, ya itu was-was namanya. Guru kamu juga kena was-was itu. Apa obatnya? Diyakinkan. Namun bahasa orang mau was-wasnya gerakan direnjageun. Diyakinkan. Yakinkan dalam hati sesuai dengan fikihnya begini, udah bismillah. Dan ibadah mah zoniat sifatnya. Ibadah mah sifatnya meyakinkan diri. Dan tidak akan ada yang 100% sempurna ibadahmu. Seperti kita MCK, mohon maaf pipis, pasti ada 2 tetes setetes yang kena celana, pasti ada. Itu secara teori juga pasti ada. Tapi ibadah itu meyakinkan bahwa saya sudah pipis, saya sudah ambil airnya, sudah toharoh, udah sempurna secara fikih, secara hukum ibadah. Tidak usah takaluf kamu sampai ngambil mikroskop celananya dilihat. Ada ada persik pipisnya nggak pakai mikroskop, pakai lup, pakai surya kanta gitu. Nah, itu namanya takaluf. Jadi kalau sudah ibadah hukumnya dilaksanakan, yakinkan. Itu namanya fikih itu zoniyat. Fikih itu sifatnya harus meyakinkan diri. Selama kita melaksanakan sesuai dengan tuntunan fikih yang ada dalam fikih ibadah, udah yakinkan. Ya, jangan sampai ada was-was. Al-waswasatu minasyaiton. Was-was itu adalah bagian dari perangkap setan. Supaya kita tidak khusyuk beribadah. Sholat jamaahnya ketinggalan. Kemudian wudhunya berkali-kali di kamar mandi, orang sudah sholat dia di kamar mandi terus. Itu namanya was-was. Wal waswasa minasyaiton, harus ditinggalkan. Caranya dengan meyakinkan atau direnjageun dalam bahasa Arab. Geus cicing. Kata para ulama, was-was itu sama sekali tidak akan memadorotkan, tidak akan mengganggu atau merusak apapun dalam diri kita. Kita berjalan tiba-tiba was-was, wah, gini. Nah, tinggalkan itu, yakin jalan. Was-was itu tidak akan memadorotkan kita. Kecuali dengan madorot yang sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sama sekali madorot atau bahaya dari yang namanya was-was. Kita harus lawan was-was itu. Baik Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala ya, mengumpat si penggembala tadi, waihak. Kenapa? Ya ra'i, hawilha, pindahkan itu hewan ternakmu ke tempat yang subur itu. Fa ini sami'tu Rasul yaqul, karena aku mendengar baginda Rasulullah bersabda, kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap gembala bertanggung jawab atas gembalaannya. Itu letterlek hadisnya begitu. Kamu bawa kambing, di sana ada tanah subur, di sini ada ladang yang kering. Kamu suruh makan hewanmu di sini. Kamu bertanggung jawab di depan Allah itu. Zalim kamu sama kambing kamu. Tuh. Pengembala mere jukut garing, padahal aya jukut nu hejo, zalim itu pengembala. Dan Ibnu Umar mengutip hadis, setiap penggembala itu akan dimintai pertanggungjawaban atas gembalaannya.
Dan roi itu juga bermakna setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap kepemimpinannya. Roi itu bisa berarti gembala secara letterlek, roi juga bermakna pemimpin secara bahasa umum. Karena hakikatnya penggembala itu pemimpin. Ibnu Umar menerapkan hadis ini kepada seorang gembala, gembala, ngangon tentang ngangon ya. Kalau kamu memberikan hewan jukut yang butut padahal ada yang bagus, kamu bertanggung jawab di hadapan Allah. Apalagi pemimpin manusia. Pemimpin manusia, anggaran tuh ada, tapi nggak diberikan kepada rakyat. Jadi koret ku duit batur gitu karena anggaran tuh ada di negara tuh ada, tapi tidak disalurkan kepada yang berhak, tidak diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Eta ngaranna jalma nu pelit ku duit batur. Bukan uang dia, itu uang negara, tapi dia tidak mau memberikannya kepada rakyat, malah dipakai yang lain. Itu kullu masra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan. Jangankan pemimpin manusia, jangankan pemimpin negara, kabupaten, provinsi, pemimpin seorang gembala yang memimpin kambing saja diminta pertanggungjawaban. Karena salah menggembalakan kambingnya di rumput yang kering. Kemudian pemimpin yang salahkeun rahayat, padahal duit aya. Terus mau meeting jelaskeun eta. Innal labiba bil isyarati yafham. Pepatah Arab, innal labiba bil isyarati yafham. Orang cerdas itu dengan isyarat saja bisa paham. Kalau dijentrekan nanti kita dianggap nggak cerdas lagi nanti kan. Baik, bab man kariha amsal su. Bab tentang dibencinya perkara-perkara yang tidak terpuji. Tapi Bukhari memasukkannya ke hadis yang seperti ini. Ini biasa terjadi antara kita, mohon dihindari ya. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Ada ya. Mukarrarat. Laisa lana masalu sau. Kita ini tidak memiliki contoh buruk kata Nabi. Dalam agama kita tidak boleh ada contoh buruk. Apa contohnya yang Nabi contohkan? Al-aidu fi hibatihi. Orang yang menarik kembali hibahnya, pemberiannya, kal kalbi yarji fi qaihi, seperti anjing yang menjilat ludahnya sendiri. Ini orang tua kita sering menyampaikan pepatah ini, tapi nggak menyebutkan riwayatnya. Ibu kita kadang nasihati mana geus mere batur ulah dipenta deui. Jika ngaletak naon cenah teh? Ludah teh bahasa Sundana ciduh. Jika ngaletak ciduh sorangan. Orang tua kan sering nasihati itu. Ternyata pepatah orang-orang tua itu diambil dari hadis. Hanya saja mereka tidak tahu riwayatnya. Al-aidu fi hibati, orang yang minta kembali pemberiannya, makan kembali pemberiannya, ngambil gitu. Kal kalbi, seperti anjing. Yarji'u fi qaihi, yang menjilat kembali muntahnya, ludahnya kalau kita qaihi. Wal yazbillah. Sudah hibah karpet ke masjid. Ari teh pilkada nanti tidak jadi dewan pemilu nanti. Digudrut deui, ditarik deui, malahan bawa pengawal segala tiluan digulung, tarik deui. Teu kapilih saya. Nah, eta masuk ke di sini nih. Sudah nyumbang ke masjid, sudah nyumbang ke masyarakat. Ada lagi yang narik sembako pada temuan di desa nanti. Nu kamari beas balikeun tuh. Bukan jembatan. Anu parah mah minta beas dibalikeun. Di satu kampung gitu ada orang mungkin tadinya serangan pajak berharap menang, teu meunang. Eta beas balikeun tuh. Jalan dirusak deui naudzubillah. Nah, ini kena hadis ini. Pas banget kena hadis ini. Laisalanam, itu contoh buruk kata Rasul. Itu contoh buruk. Yaitu contohnya seorang yang memberi hibah pemberian lalu dia minta kembali. Itu seperti anjing yang menjilat ludahnya sendiri. Waliyahzubillah. Di kita banyak contoh kayak gitu. Gampang nyari contohnya. Sampai itu. Naam, bab ma dzukira fil makri wal khadi'ati.
Hadatsana Ahmad bin Hajar dan seterusnya dari Yahya bin Katsir dari Abi Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ghirrun karim wal fajiru khibbun laim. Nabi SAW bersabda orang beriman itu memiliki hati yang ghirrun karim, yang khalisul qalbi, yang tulus, at-tayyibu, yang baik, la yamkur wa la yaqdur, tidak punya makar dan tidak punya pengkhianatan. Orang beriman itu memiliki sifat yang khalisul qalbi, yang hati itu tulus, lagi baik, dan tidak punya cupat, yaqdur, khianat, au yamkur, bikin makar. Orang beriman seperti itu. Ke temannya tuh dia nggak punya gelagat menikung dari belakang atau mencurangi temannya atau melakukan aktivitas di luar kesepakatan antara dia dan temannya keduanya itu. Khianat. Makanya dalam hadis lain Sahih Bukhari Rasul menyebut ciri munafik itu ditambah satu kan. Ayatul munafik arba'ah. Tanda munafik itu, sifat munafik ada 4. Kalau bicara dia dusta, kalau berjanji dia ingkar, kalau diamanahi dia khianat. Satu lagi dalam hadis Bukhari itu, kalau bersaing godar. Apa godar itu? Bercurang, melakukan curang. Tidak fair, tidak sport, tidak sportif. Segala rupa, pokoknya kalau dia bersaing tidak adil, tidak fair. Dagang, saruan dagang, toko nate sama tapi dia tidak jujur, tidak fair gitu. Dengan cara-cara yang tidak terpuji. Maka orang munafik itu caranya, kalau dia sifatnya maksudnya, kalau dia bersaing dia itu curang. Curang dalam perdagangan, curang dalam muamalah, curang dalam jabatan kalau dia menjabat, dan curang dalam segala hal. Itu ciri sifat orang munafik. Wal fajiru khibbun laim. Adapun orang fajir, orang pendosa, itu sifatnya adalah mukhadi'un makar. Mukhadi itu penuh dengan tipu daya dan penuh dengan makar. Makar itu muslihat. Orang beriman itu hatinya tulus, baik jiwanya, tidak punya sifat khianat dan curang. Adapun orang fajir, orang fasik, itu adalah orang yang penuh dengan tipu daya dan muslihat kepada orang lain. Makarun dan juga mukhadi'un. Maka kalau ada orang dalam usaha, dalam bisnis, dia berbuat curang, dia berbuat makar, yang muslihat dengan temannya, dengan sekutu bisnisnya, itu ciri-ciri orang fajir, orang fasik. Kalau orang beriman itu tulus hatinya, baik jiwanya, dan juga tidak punya sifat curang dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah hadis ke-419. Kita agak banyak aja ngambil hari ini ya. Karena kemarin satu hadis dibahas panjang. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala, beliau menceritakan istabba rajulani, 2 orang laki-laki di zaman Nabi ada yang saling mencela. Ini hebatnya zaman Rasulullah. Kalau ada yang negatif, nama itu tidak pernah muncul. Hampir semua riwayat kalau itu berkenaan dengan negatif, tidak pernah muncul namanya. Tidak disebut. Tentang seorang yang datang ke masjid kencing nggak disebut. Tentang seorang yang kentut di majlis nggak disebut. Tentang seorang yang pokoknya yang bernada negatif tidak pernah disebutkan namanya. Jadi sampai akhir masa pun itu tidak akan pernah tahu nama itu. Kecuali kalau ada riwayat lain yang menjelaskan dari para ulama, ini namanya disebutkan si Anu. Disebutkan si Anu dulu, dia memprediksi si Anu namanya gitu. Tetapi tidak ada satu riwayat pun kalau tentang keburukan disebutkan nama sahabatnya. Ini apa? Sitron lahum, ada penjelasannya. Sitron lahum, apa sitron itu? Menutupi, untuk menutupi keburukan atau aib atau hal yang ada kekurangan dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu hebatnya sanad dalam kita. Itu hebatnya ilmu hadis dalam kita. Tidak ada seorang pun yang disebutkan kekurangannya, ya,
dalam matan hadis. Rata-rata rojulan. Kalau ada nada rojulun atau rojulan, itu dua orang itu, atau bahkan satu orang, rojulun atau rojulan, marfu dan mansub, itu selalu orang yang tidak dikenal, dimajhulkan istilahnya, tidak umumkan. Ini juga sama. Fasabba ahaduhuma wal akhar sakitun. Satu orang mencela, satu orangnya mengalah, diam saja. Wan nabiyyu jalisun, nabi duduk saja melihat. Summa raddal akhar. Kemudian yang satunya lagi membalas celaan sahabatnya itu. Fa nahadun nabi faqila nahadta. Lalu Nabi bangun dari tempat duduknya. Jadi ada dua orang saling pasea. Nabi ada duduk di situ. Dan Nabi pun bangkit dan pergi. Lalu ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau bangkit berdiri?" Qala nahadatil malaikah fanahadtu ma'ahum. Malaikat bangkit, aku pun ikut bangkit. Inna hadza makana sakitan raddatil malaikah 'ala alladhi sabbahu. Ketika ada seorang mencela temannya lalu dia diam tidak membalas, ya, itu malaikat bangkit memuliakannya. Yang tidak membalas. Kalau ada orang mencela kita lalu kita diam, itu malaikat bangkit dan mendoakan kita. Falamma radda nahadatil malaikah. Ketika dia terpancing membalas, malaikat pergi. Gitu. Jadi kalau kita pasya dengan teman kita mencela kita diam tidak membalas, itu malaikat mendoakan kita. Malaikat bersama kita. Saat dia membalas, kabur malaikatnya. Nggak mau dia. Malaikat bersama dengan orang yang mencela. Baik yang membalas ataupun yang memulai dulu. Artinya apa? Kalau ada yang mencela kita, sebaiknya kita sakit. Apa sakit? Sukut. Apa sukut? Ya. Diam. Mana beleguk, diam saja. Nya ada orang beleguk tiba heula karek kapalnya. Gitu. Kehet. Nya abi kehet tiba heula nembe apalnya. Aduh, padahal mah tiba heula abi kehet gitu. Jadi kalau orang dicela lalu diam, itu malaikat membersamai orang itu. Tapi kalau dia akhirnya terpancing membalas celaannya, malaikat pergi. Jadi kalau kita ingin bersama malaikat saat dicela, diam saja. Dan tidak membahayakan kita dicela juga. Tidak merendahkan kita juga, tidak ngaruh apa-apa dicela itu. Emosi emang iya. Peureum mah geus bulan gitu. Tarik peureum sekali deui gabret gitu. Tapi kalau kita bisa menahan itu, diam gitu, tidak membalas celaannya, baik di medsos ataupun di alam nyata, di kenyataan begitu. Itu kalau kita diam, malaikat itu bersama kita. Dicela, diam, malaikat bersama kita. Kalau dicela kita balas, malaikat pergi dari kita. Ini hadis riwayat Bukhari, dan juga Bukhari ini tafarrada bihi, meriwayatkan secara tunggal dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Imam Albani mendhaifkan, tetapi karena makna dari hadis ini adalah baik, maka dapat dijadikan sebagai hujah dan argumen amalan kita sehari-hari. Berikutnya adalah hadis tentang sama penjelasan seperti tadi kurang lebih, dan semakna. Nah, kita di ujung tema tentang syahnaun wa al-hijrah bainal ashab. Kita sudah di ujung tema pembahasan tentang asyahna. Asyahna itu perasaan yang tidak baik kepada sahabat. Juga al-hijran, bab menghindar ataupun bab tentang dua orang mukmin yang berselisih, ya. Itu kita sudah selesai bab itu dan masuk ke tema lain, ya, tentang bab sakyul ma. Sakyul ma itu tentang mengalirkan air atau
menuangkan air. Maksudnya apa? Bahwa sedekah yang paling afdol itu adalah sedekah air. Baik itu adalah mendirikan sumur karena dipakai banyak airnya oleh banyak orang, ataupun sedekah air yang sifatnya memberi air. Afdhalus shadaqati saqyul ma. Seafdol-afdolnya sedekah adalah sedekah air. Mau sedekah air berupa sumur atau sedekah air berupa air mineral, itu adalah seafdol-afdolnya sedekah. Ketos ayeuna bakal numpuk cai di maktabah. Dulu di Imarat pernah saya jelaskan masalah ini, saqyul ma. Afdhalus shadaqah saqyul ma, itu tiba-tiba ada murid mungkin histeri dan terbawa situasi, langsung beli air 1 mobil box, disimpan di depan kelasnya itu, semua orang boleh ngambil. Karena termotivasi hadis ini. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah air. Nyian sumur mah hese kan kudu izin heula, kudu segala macam juga proyek segala macam lah. Kalau sedekah air yang sifatnya memberi air itu gampang. Ya. Dari siapa yang nama sahabat? Taus ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, adzunhu rafa'ahu, hadis ini marfu sampai ke Rasul sallallahu. Syakka laisun qala fi ibni adam situna wa salasumia sulama. Pada diri manusia situna wa salasumia sulama, ada 360 ruas sendi. Pada diri manusia ada 360 sendi. Nanti Pak Dokter jelaskan itu secara medisnya bagaimana. Ini kata Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas memarfukannya. Berarti marfu itu kan sampai kepada Rasulullah. Ada marfu, ada munqati. Kalau munqati itu hanya sampai kepada sahabat. Tapi kalau marfu itu sampai ke Rasulullah. Tetapi sahabat tidak mengatakannya qala Rasul sallallahu, sehingga beliau meriwayatkannya ini sampai ke Rasul ya, cerita seperti ini. Pesan kayak gini sampai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas memarfukannya dan beliau mengatakan dalam diri manusia ada 360 sendi. Ruas atau sendi. Situn wasalasumiyah 360. Sulama, sendi atau ruas. Mafsal gitu ya. Au azmin atau tulang, 360 tulang. Au mafsolin, 360 ruas. Artinya mau ruas, mau sendi, mau tulang, pokoknya itu totalnya 360. Ala kulli wahidin fi kulli yaumin shadaqah. Itu semua ruas dan sendi yang 360 wajib disedekahi. Wajib disedekahi. Kullu kalimatin thayyibah shadaqah. Baik disedekahi dengan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata. Silakan. Jadi kalau ada 360 berarti minimal zikir kita teh 360 kayak tadi. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha. Bisa 10 kali sudah 30 kan, subhanallah. Alhamdulillah 10 kali sudah 30, 60. Allahu akbar 30 di 90. Jadi kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar dibaca saja berapa kali? Mungkin 20 atau 30 kali itu sudah mencukupi untuk menunaikan hadis ini. Setiap manusia punya 360 sendi dan setiap sendi itu wajib disedekahi. Disedekahi yang paling mudah itu dengan mengucapkan zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Wa aunur rajuli akhahu shadaqah. Bisa juga sedekahnya dengan menolong temannya. Ngangkatkeun beasna, ngahurungkeun motorna, kemudian ngadorong motornya kalau dia mungkin kehabisan bensin, apa istilahnya nyetep ya. Atau mungkin ngabonceng kalau dia tidak punya kendaraan dan lain sebagainya. Itu sedekah. Wasyurbatu minal ma' yasqiya sedekah. Atau seteguk air diberikan kepada temannya, dihadirkan kepada temannya, dibawakan kepada temannya, itu sedekah. Kita bisa nyari pahala hanya berangkat ke pustakaan ngambil 1 gelas mineral berikan ke teman kita, itu sedekah yang dapat menutupi kewajiban sedekah 360 kali itu. Akhirnya sudah ada, tinggal ngambilin.
Itu pahala sedekah. Wa imatatul adza anit thariq sedekah, dan juga termasuk menghindarkan duri di jalanan itu sedekah. Itu agak berat, harus berhenti dulu berhenti ngambil, perlu kehati-hatian. Tetapi itu disebutkan bahwa iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Iman itu kalau tidak salah 70 sekian tingkat. Iman itu 70 sekian tingkat. Paling tingginya la ilaha illallah, paling bawahnya menghindarkan duri di jalanan. Bahkan Nabi sampai menyebutkan sebuah riwayat, ada seorang pemuda masuk surga gara-gara micenan cucuk di jalan. Tidak punya ibadah yang dia andalkan. Sholatnya biasa, saumnya biasa, sunnahnya biasa, tetapi dia punya kebiasaan membuang duri di jalan. Allah masukkan ke surga. Sepele. Ada lagi yang dimasukkan ke dalam surga gara-gara ada pohon yang selalu nyinglai ka jalan, ditek-tek ku anjeunna. Aya tangkal ka jalan kita ngahalangan anu ngaliwat yang berjalan, potong. Nah, itu sampai dia dimasukkan ke dalam surga gara-gara menyingkirkan ranting yang menghalangi jalan orang. Subhanallah. Kecil sedekahnya tetapi itu adalah pahala yang besar. Wa afdalu sedekah, ini riwayat lain, saqyul ma, dan seabdul-abdulnya sedekah adalah mengalirkan air. Kata ulama, mengalirkan air itu bisa dengan sumur, membuat sumur, bisa dengan menyediakan air buat masyarakat, toron dan sebagainya, ataupun bisa dengan memberikan sedekah air kepada saudaranya. Wallahu ta'ala bishawab, wa ma taufiqu illa billah. Cukup mungkin sampai sekian pembahasannya. Dan tema berikutnya itu kembali lagi kepada tema adab lagi. Kalau tadi diselingi dengan saqyul ma, sedekah, nanti masuk lagi ke tema tentang persahabatan atau adab-adab persahabatan di dalam Islam. Wallahu minkum wa ma taufiqu illa billah. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan hak ukhuwah di antara kita dengan baik sehingga menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqu illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.